adalah yang berikutnya, penting juga, itu adalah berkaitan dengan bias riset. Dengan bias riset. Dan statistika bisa menyumbang kita mengalami bias riset di satu sisi, di sisi lain, statistika juga bisa menyelesaikan masalah bias riset. Nah, di dalam riset sosial, terutama bisnis riset, terutama riset keperilakuan, itu ada 3 bias yang paling sering muncul. Yang pertama SDB, Social Desirability Bias. Yang kedua adalah Common Method Variant Bias, atau sering juga disebut dengan Common Method Bias, CMB atau CMV. Yang ketiga adalah Non-Response Bias. Oke. Nah, yang 1-2 ini paling banyak terjadi di level desain riset, terutama di level pengukuran, SDB sama Common Method. Kalau Common Method itu sudah sejak spesifikasi model sampai pengukuran. Kalau SDB itu lebih banyak pada level pengukuran, pada pengembangan instrumen. Kalau non-respon itu pada pengembangan instrumen dan pada pengumpulan datanya. Nah, tiga-tiganya, terutama CMV dan SDB, itu bisa disebabkan karena kita terlalu mengandalkan statistika. Saya kasih contoh ya, CMV itu adalah ketika kita punya banyak, ketika di dalam model kita tuh sangat berurutan tuh itunya, variabel-variabelnya, atau konstruknya, kita pikir bahwa kan nanti kan diselesaikan pakai SEM. Selesai pakai SEM kan? Nah, padahal kita tidak sadar di situ ada potensi yang namanya kayak Common Method Bias atau Common Method Variant. Nah, jadi alat statistika bisa menyumbang mengalami common method. Oke. Sama juga social desirability bias. Oke. Kita menganggap bahwa nanti kalau pakai alat statistika, kita bisa mengatasi masalah bias desirable dari si responden, diselesaikan aja pakai alat statistika, sehingga kita mendesain alat atau instrumen atau misalnya kuesioner gitu kan, dengan cara-cara yang tidak rigor. Nah, ternyata yang terjadi apa? Banyak terjadi SDB. Kalau sudah SDB, bisa nggak diselesaikan pakai statistika? Bisa, tapi tidak sepenuhnya. Karena SDB itu tetap memunculkan bias yang artinya tuh ada bekas bias gitu loh, yang nggak selesai dengan alat statistika. Nah, sebaliknya, statistika juga bisa menyelesaikan bias. Saya kasih contoh, misalnya SEM itu bisa mereduksi CMV dan SDB, tapi tidak bisa optimal. Lalu non-respon bias juga bisa dideteksi dan diselesaikan dengan misalnya pair sample t-test. Tapi juga tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan, memikirkan bias-bias riset ini. Jadi jangan dilabrak aja lah, kurang lebih begitu gitu. Coba dilihat apakah desain riset kita pada level desain, level 2 ya, itu sudah berpotensi mengalami bias. Nah, lalu saya mulai masuk, saya senggol sebelum masuk ke relatif formatif. Tadi di sini kita sudah lihat pilihan alatnya seperti apa. Kita mulai masuk. Ternyata model penelitian itu tidak sesederhana ketika kita melakukan, katakanlah itu lecturing di kelas dengan contoh yang simple. Bahkan teori pun tidak sesederhana itu. Kalau hukum permintaan mungkin simple. Tapi cobalah banyak melihat teori-teori organisasi. Misalnya ada expectancy theory, ada goal setting theory, ada teori macam-macam di dalam itu, termasuk kemudian tuh teori of reason action dan segala macam. Teori itu bisa kompleks seperti ini ilustrasinya. Nah, ketika teori itu kompleks, pertanyaannya, apa alat yang tepat kalau kita harus memilih menggunakan survei? Nah, alat yang tepat itu peruntukanlah kalau model yang kompleks, itu pilihannya ada 2. SEM atau PLS. Keduanya punya kemiripan, yaitu sama-sama punya kemampuan menangani model yang kompleks, berupa kemampuan yang disebut dengan structural modeling atau structural equation modeling. Nah, tapi kan ada 2 pilihan nih.
mau pakai SEM atau pakai PLS. Nah, ini yang banyak rancu juga orang. Kapan pakai SEM, kapan pakai PLS? Diskusinya bisa panjang, bisa juga sederhana. Ada di sini nggak ya? Sebentar, saya loncat dulu. Kayaknya nggak ada di sini ya itunya. Saya ketinggalan satu slide. Tapi simpelnya adalah begini. Saya jump to short. Kalau mau menggunakan PLS dan SEM pada model kompleks itu adalah model yang punya kemungkinan efek pemediasian di atas ini, atau model yang kemungkinan punya efek pemoderasian, atau model yang punya dependent variabelnya lebih dari satu. Kalau punya kemungkinan begini, prioritaskan pakai SEM atau PLS. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan pakai SEM, kapan pakai PLS? Oke. Simpelnya adalah, kalau saya boleh menyarankan, pilihan pertama, kalau teori testing, pakailah SEM. Jangan pakai PLS dulu, pakai SEM. Pakai SEM. Lalu pelajari dengan baik SEM. SEM itu agak ribet dikit ya. SEM itu agak ribet, karena dia sophisticated, tapi dia banyak tuntutan. Bla bla bla, tuntutannya banyak. Nah, ketika requirement dan asumsi di SEM tidak bisa dipenuhi, baru switch ke PLS. Jadi jangan duluan pakai PLS. Jadi walaupun saya banyak mendalami PLS, saya pun tidak merekomendasi pakai PLS duluan. Pakailah SEM. Kenapa? Jawabannya secara sederhana adalah, kalau kita ingin menguji teori yang direpresentasi dalam sebuah model penelitian, katakanlah begini ya, misalnya begini, ini ada sebuah model nih, gambar ilustrasinya kayak gini. Lalu Bapak Ibu ingin mengujinya, teori ini ingin diuji. Kalau pakai SEM, Bapak Ibu mendapatkan dua kemungkinan, atau dua keunggulan, dua keuntungan. Keuntungan pertama, Bapak Ibu bisa menguji secara utuh apakah teori yang dipilih itu bisa explain fenomena. Nah, itu yang kita sebut sebagai model estimasi. Nah, nanti dengan SEM, kita mendapatkan informasi berupa output yang disebut dengan goodness of fit index model. Parameternya mulai dari segmen per DF, GFI, IGFI, CFI, dan segala macam. Nah, itu Bapak Ibu dapat itu. Yang kedua adalah, Bapak Ibu juga dapat informasi tentang apakah kausalitas terjadi di antara konstruk atau variabel di dalam model. Misalnya, apakah A berpengaruh pada B, A berpengaruh pada C, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu punya dapat dua keunggulan atau dua keuntungan ketika menggunakan SEM. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan PLS, Bapak Ibu hanya mendapatkan keunggulan yang pertama saja, atau benefit yang pertama. Yaitu Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan model prediksi berupa apakah A mempengaruhi B, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, PLS itu peruntukannya adalah riset kuantitatif untuk model prediksi. Model prediksi itu apa? Fokusnya adalah apakah A berpengaruh pada C, apakah C berpengaruh pada D, dan seterusnya. Itu namanya model prediksi. Kalau Bapak Ibu ingin menguji secara utuh apakah teori bisa explain sebuah fenomena dalam representasi model ini, Bapak Ibu harus pakai SEM. Karena di SEM nanti ada parameter yang disebut dengan goodness of fit index model. Kalau PLS nggak punya. Walaupun PLS punya yang namanya goodness of fit, tapi bukan index model, tapi goodness of fit prediksi yang diukur dengan R-square. Makanya di SEM itu nggak akan ketemu R-square, karena dia bukan model prediksi. Tapi di PLS dan di regresi ketemu R-square, atau effect size, karena mereka model prediksi. Nah, lalu saya mulai masuk ke tadi pertanyaannya Pak Kajur tadi, Pak Perengki. Ada satu isu penting lain di dalam riset keperilakuan yang di social research ini itu mesti dikenali dengan baik oleh kawan-kawan akademisi,
yaitu isu tentang pengukuran konstruk reflektif dengan konstruk formatif. Kenapa ini penting? Jawabannya sederhana aja. Kalau ini diabaikan, maka bias riset akan sangat mungkin terjadi, satu. Yang kedua adalah akan sangat mungkin temuan riset itu tidak sejalan dengan teori. Jadi yang salah bisa jadi bukan teorinya, tapi yang salah ada pada level pengukuran di mana kita membangun pengukur di dalam konstruk. Nah, reflektif formatif itu sebenarnya sederhana, nggak rumit sebenarnya. Pahami aja dengan baik apa makna reflektif, apa makna formatif. Itu satu hal. Oke. Ilustrasinya begini, kalau mau pakai ilustrasi ya. Kalau konstruk reflektif, maka Y1, Y2, Y3 sebagai pengukur reflektif adalah semua hal yang merefleksikan, mencerminkan, mencirikan konstruk tersebut. Kenapa ada Y1, Y2, Y3? Karena konstruk itu hidden atau laten. Dia nggak bisa langsung diukur. Saya kasih contoh misalnya, reflektif ini adalah happy atau happiness. Oke. Happiness itu laten. Kita nggak tahu orang itu happy atau nggak, kita nggak tahu. Dari mana kita bisa menduga orang itu happy? Melihat Y1, Y2, Y3-nya. Apa ciri orang itu happy? Oh, cirinya adalah satu, mukanya cerah. Nah, dua, dia senyum terus. Ya. Ketiga adalah apalagi berbinar-binar matanya, gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi ceria, suka senyum, berbinar-binar matanya, itu adalah cermin ciri refleksi happy sebagai konstruk laten. Nah, itu konsep pertama yang harus dipahami. Nah, ketika dia mencirikan happiness, maka Y1, Y2, Y3 tadi disebut sebagai indikator, karena dia indicate happy. Saya mulai menggunakan istilah yang tepat ya. Jadi, Y1, Y2, Y3 dikatakan indicator ketika mereka indicate something. Nah, indicate ini contohnya adalah indicate happiness. Happiness indicated by 1, ceria, 2, senyum, ketiga, berbinar-binar. Nah, itu disebut dengan indicators. Nah, berarti 3 hal tadi itu adalah reflective measure-nya dari happiness. Reflective measure-nya happiness. Kalau dia reflective measure, kita sebut sebagai indikator. Oke. Nah, reflective measure bisa dikatakan reflektif harus memenuhi 2 hal. 1, secara substansi tadi mencerminkan konstruknya. Misalnya, betulkah orang itu senyum, suka senyum, ceria, itu mencerminkan dia bahagia? Logis nggak? Kalau kita bilang, oh iya logis. Nah, berarti itu memenuhi yang kita sebut sebagai nomological validity. Jadi kalau ingin tahu namanya nomological validity, berarti suatu konstruk ketika ditelusuri substansinya, apakah dia benar mencerminkan suatu indikator, apakah benar mencerminkan suatu konstruk. Jika kita bilang, oh iya itu logis mencerminkan suatu, kita katakan bahwa dia memenuhi nomological validity. Okay. Nah, itu yang disebut dengan kriteria. Yang kedua adalah yang namanya konstruk, yang namanya measurement atau measure atau indikator reflektif, dia dikatakan reflektif adalah yang kedua, di antara Y1, Y2, Y3 itu akan saling berhubungan.
Orang yang mukanya ceria, orang yang suka senyum itu pasti mukanya ceria. Kalau kita ketemu orang senyum tapi mukanya nggak ceria, pasti kita mulai, ini ikhlas nggak sih senyumnya gitu. Kan gitu kan? Nah, kita bertanya-tanya karena tidak logis. Orang yang matanya berbinar-binar karena bahagia gitu kan, itu mukanya akan ceria. Jadi antara Y1, Y2, Y3 itu akan saling berhubungan. Nah, ketika mereka saling berhubungan, maka secara judgment kita sebut dengan validity, kita sebut sebagai content validity, itu logis. Maka nanti ketika kita uji secara statistis, boleh menggunakan prinsipal component analysis di dalam analisis faktor, atau kita bisa juga menggunakan common uh, uh, prinsipal common menggunakan prinsipal component analysis atau prinsipal common analysis yang ada di CFA-nya SAM, kedua-duanya akan valid secara statistis. Sorry, Y1, Y2, Y3 ini akan valid secara statistis. Kenapa bisa? Karena basic konsep menguji validitas dan reliabilitas adalah interkorelasi. Nah, oleh karena itu, jangan heran ada buku metodologis dan buku statistika yang menulis di bukunya nguji validitas pakai person correlation aja. Itu kan ada buku tuh, saya nggak sebut bukunya, judul atau mereknya saya nggak sebut penulisnya, tapi ada buku tuh nulis begitu. Saya ingin katakan, buku tuh keliru. Jangan menguji validitas pakai person correlation, walaupun basic konsepnya person correlation. Kenapa? Karena person correlation itu tidak cukup menguji validitas. Karena dalam pengujian validitas ada dua tahap. Setelah diuji dia secara interkorelasi di sesama mereka, langkah berikutnya mereka harus bahkan ekstraksi dulu, setelah ekstraksi diuji korelasinya, setelah itu dilakukan rotasi. Itu nggak bisa rotasi dilakukan menggunakan person correlation. Jadi nggak tepat pakai person correlation. Person correlation hanya memenuhi satu tahap saja, yaitu ketika ingin mendeteksi benar nggak di antara mereka saling berkorelasi. Jadi jangan pakai person correlation. Nah, tapi basic konsepnya memang adalah interkorelasi. Jadi konstruk reflektif artinya konstruk yang diukur dengan indikator-indikator reflektif, itu memang syaratnya adalah secara substansi dia memang merefleksikan. Yang kedua, memang secara substansi dan secara statistis, di antara mereka itu harus berkorelasi. Maka ketika diuji validitas secara statistisnya, pakailah analisis faktor. Atau pakailah CFA. Kenapa? Karena keduanya menggunakan atau pakai Cromba alpha kalau reliabilitasnya, atau pakai composite reliabilitasnya. Karena semuanya menggunakan basic metodenya adalah korelasi. Nah, itu konstruk reflektif. Lawannya adalah ini. Lawannya adalah formatif. Kalau formatif, lawan reflektif, maka punya sifat begini. Tentu lawan tadi kan sifatnya. Pertama, kalau formatif, kalau konstruknya sama-sama happy, tadi kan happy yang kita cari ukurannya adalah apa yang mencerminkan orang happy, apa yang mengindikasi orang happy, apa yang mencirikan orang happy. Itu kalau reflektif. Maka kalau nanti bikin instrumennya dalam bentuk kuesioner nanti, yang ditanya adalah cirinya, karena kita reflektif. Tapi kalau formatif, itu kalaupun konstruknya happy, yang diukur kalau formatif bukan cirinya, tapi apa yang membentuk orang itu happy. Apa yang menyebabkan orang itu happy. Apa yang mendorong orang itu happy. Menjadi beda dengan apa yang mencirikan orang happy. Kalau yang membentuk orang happy, kalau yang mendorong orang happy, kalau yang mempengaruhi orang happy adalah faktor-faktor tertentu. Misalnya, remunerasi cair. Kan bikin happy tuh.
Nah, terus kedua apalagi? Misalnya SK guru besar turun, atau SK lektor kepala turun. Nah, itu kan membentuk orang happy. Terus apa lagi? Kalau yang punya rezeki yang lain misalnya, dapat anak lagi gitu kan. Kalau yang belum punya pasangan, dapat pasangan hidup. Nah, itu kan, itu adalah yang menyebabkan atau yang membentuk happy. Nah, coba kita analisis satu-satu. Apakah cairnya remunerasi dengan kemudian turun SK Gubes saling berkorelasi, dengan dapatnya anak saling berkorelasi? Tentu tidak. Nggak ada hubungannya kalau kemudian tuh cairnya remunerasi dengan turun SK Gubes. Nggak ada hubungannya turunnya SK Gubes dengan kita, istri kita, atau pasangan kita dapat anak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya kita dapat pasangan hidup, nggak ada hubungannya. Atau dapat kenaikan jabatan, nggak ada hubungannya. Karena masing-masing itu independen kejadiannya. Eventnya independen. Maka Y1, Y2, Y3, ketika dia sebagai pengukurnya happiness, maka Y1, Y2, Y3 ini akan independen sesama mereka. Dalam nomological validity, Y1, Y2, Y3 itu tidak saling punya event yang saling terkait, nggak ada. Maka ketika dilakukan pengujian konstruk validity secara statistis, coba mau pakai analisis faktor, mau pakai CFA, mau pakai Kromba Alpha reliabilitasnya, mau pakai Composite reliability, pasti Y1, Y2, Y3 itu akan ambruk, akan rusak secara statistis. Kenapa? Karena semua teknik-teknik atau metode tadi, basic metodenya adalah korelasi. Sementara Y1, Y2, Y3 nomological validity-nya memang tidak berkorelasi, eventnya independen. Nah, jadi Bapak Ibu, lesson learn-nya apa? Kalau nanti memasuki level kedua, level pengukuran, dari level kedua, level pengukuran, waktu melakukan operasionalisasi konstruk, maka harus aware dengan pengukurnya. Apakah mau diposisikan dia reflektif, apakah mau diposisikan dia formatif. Boleh nggak keduanya? Boleh, tergantung kita. Butuh memang keduanya atau tidak. Dan tergantung riset objektif kita. Tergantung riset problem atau riset question kita. Tapi yang tidak boleh adalah kita confusing yang mana dia pengukur reflektif, yang mana pengukur formatif. Itu yang kita confusing. Nah, kita sering terkaget-kaget begitu sudah di tahap 3, di level teknis tadi, begitu diuji, loh kok hancur semua hasilnya. Nah, saya ingin tegaskan sampai di titik ini ya, sampai dengan contoh ini, sebenarnya statistika itu, makanya di dalam framework-nya Onion tadi, itu clear. Sebenarnya statistika itu sangat clear cut. Tidak ada wilayah abu-abu di statistika itu, nggak ada. Satu. Kedua, statistika itu hanya alat untuk kita melakukan konfirmasi riset. Jadi sebenarnya tidak ada keterkejutan atau surprise di dalam hasil riset. Kalau misalnya kita bilang, waduh, kok hipotesisnya tidak didukung ya? Hipotesisnya ditolak. Sebenarnya nggak ada fenomena kayak gitu sebenarnya. Kenapa? Karena riset itu well planned. Kalau kita level 1, 2 itu terencana dengan baik, maka level 3 itu hanya mengkonfirmasi. Tidak ada keterkejutan di situ. Nah, terkejut kalau level 1 dan level 2 prosesnya tidak dilakukan secara rigor dan robust. Itu poin saya. Dan semua bisa dikonfirmasi secara statistis. Sampai ke mulai dari validitas konstruk, dan nanti pengujian hipotesis, semua itu bisa dibuktikan, diverifikasi secara statistis. Nah, lalu tadi sesuai rencana Pak Kajur, saya mulai akan melakukan simulasi singkat. Kenapa saya katakan simulasi singkat? Karena kembali ke tadi, ke slide di awal tadi,
bahwa ada basic issue yang tadi dicoba Pak Kajo langsung jam ke reflektif formatif. Tadi saya sudah singgung sedikit, tapi belum selesai sebenarnya reflektif formatif. Kita baru ke konsepnya. Belum ke isu, kemudian tuh teknisnya seperti apa reflektif formatif ini diperlakukan. Nah, saya akan masuk secara teknis. Boleh dilanjutkan dulu, Pak Willy? Boleh dilanjutkan dulu. Nah, maka kemudian saya akan tunjukkan secara teknis yang disampaikan oleh Pak Ferengki tadi, secara teknis seperti apa mengujinya, supaya kita bisa. Nah, ini basic issue. Nah, kemudian, kalau kita simulasi dengan menggunakan PLS, nanti juga ada yang namanya advanced issues. Nah, ini namanya advanced issues. Nah, saya pelan-pelan menggunakan PLS, ingin nunjukin. Nah, sebelum saya menggunakan PLS, boleh dilanjutkan dulu teorinya, apa-apa. Boleh. Oh ya, ini sambil, nggak apa-apa, ini sambil. Jadi boleh, sehingga dapat dua-duanya. Ketika simulasi kelihatan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin katakan gini, kalau kita nanti pakai PLS, ini baru pakai PLS ya, karena beberapa konsep ini bisa dikombinasikan dengan beberapa teknik yang lain. Yang ingin saya coba tunjukkan nanti, kalau kita pakai PLS, di basic issues, itu kita menggunakan basic prosedurnya PLS. Ini adalah basic prosedurnya PLS, yang nanti dengan simulasi singkat kita bisa lakukan ini. Kita bisa lakukan ini. Nah, dalam simulasi PLS, itu yang bikin agak lama, sebelum masuk bahkan ke advanced issues, di basic issues itu, kita nanti akan simulasi pertama, Bapak Ibu, kita akan melakukan, kan basic prosedurnya PLS itu ada dua ya, ada model pengukuran, atau measurement model. Measurement model ini, kalau di dalam bahasanya PLS itu disebut dengan outer model. Ini dilakukan untuk melakukan dua hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ini harus dipenuhi dulu, kalau ini sudah terpenuhi, baru kita bisa masuk ke tahap kedua, yang disebut dengan model structural, atau inner model di dalam PLS. Kalau dalam SEM namanya structural model, di dalam PLS namanya inner model. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis. Nah, dari dua basic prosedur ini, di dalam basic issue PLS, bisa dilakukan untuk beberapa pengujian. Satu, kita akan menguji main effect. Kita akan menguji main effect. Kedua, kita akan menguji indirect effect, ada efek pemediasian, yang kedua adalah efek pemoderasian. Pemoderasian ini nanti ada pemoderasian interaksi atau pemoderasian untuk two-tail hypothesis, ada pemoderasian dengan one-tail hypothesis, ada dua macam, ada degree moderating, ada form moderating. Oke. Lalu ada pengujian untuk tadi yang baru kita jelaskan, formatif, selain reflektif, seperti apa pengujian formatif. Lalu baru kemudian kita menguji konstruk multidimensi. Nah, ini saya senggol aja. Ini konstruk multidimensi ini kayak gini ilustrasinya. Saya sangat yakin tidak awam kita menemukan konstruk multidimensi. Di HR atau SDM, MSDM itu ada yang namanya teori komitmen organisasional, baik itu Mayer-Ellam dengan Modi misalnya kan. Nah, di marketing ada namanya self-qual gitu kan. Nah, itu adalah konstruk-konstruk multidimensi. Nah, lalu konstruk dimensi ini gimana cara pengujiannya? Nah, ini nanti bisa disimulasikan juga menggunakan PLS atau SEM. Nah sekarang saya akan mendiskusikan dengan menggunakan simulasi. Nah,
eh, saya akan menggunakan di sini adalah Smart PLS